kembali bersama saya Rudi Sangyan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang betapa dinamikanya koordinasi di pelabuhan untuk suatu pengurusan dokumen secara fisik dan gerakan kapal, dalam hal ini belum barang, gerakan kapal secara fisik. Jadi pada cerita di layar ini, di slide ini, yaitu kapal itu akan menuju pelabuhan tujuan dan akan berhenti di area Labu, ya. Nah, ketika mereka, para penyedia jasa logistik, sudah selesai kontrak pengiriman barang tersebut, maka mereka akan berkomunikasi dengan sistem. Ya, di sini ada sistem agen pelayaran dengan agen pelayaran juga, tapi ini di pelabuhan asal, ini pelabuhan tujuan. Ada juga forwarder system, ada lain-lain yang warna merah lain-lain. Tapi ada juga operator pelabuhan mempunyai sistem, bea cukai mempunyai sistem, Kementerian Perhubungan mempunyai sistem. Kita akan lihat dalam peragaan saat ini bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lainnya. Baik, ketika kontrak pengiriman barang itu selesai, maka dari sistem agen perusahaan pelayaran tujuan itu akan mengirim secara elektronik ke sistem yang ada di pelabuhan tujuan. Jadi dari pelabuhan asal dia kirim ke pelabuhan tujuan secara elektronik. Kemudian cara itu disampaikan kepada agen yang ditunjuk atau perusahaan yang berperan sebagai agen ditunjuk. Itu bisa saja agen pelayaran mengakses sistem yang warna merah hitam ini, yaitu perusahaan pelayaran setempat atau pelabuhan tujuan. Bisa juga tidak, gitu ya. Jadi ada banyak cara, tapi oleh karena tidak ada suatu kepastian atau benar-benar elektronik, maka saya gambarkan tanda panahnya itu hijau, ya. Hijau. Nah, kemudian agen yang ditunjuk, perusahaan ditunjuk atau orang yang bersangkutan itu dia harus memberitahu kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Laut, melalui Inapornet. Nah, ketika dia beritahu di Inapornet bahwa barangnya sudah bahwa kapalnya itu akan menuju dan sudah berhenti di anchorage ini, dia bisa kasih tahu secara online ke Inapornet, dan responnya juga secara online, ya. Semuanya udah online. Dan harus diingat bahwa dia tidak akan mungkin memberitahu kapal itu sedang berjalan menuju on the way ke pelabuhan tujuan, karena risikonya banyak. Antara lain kalau ada apa-apa dengan kapal, dokumen itu sudah disampaikan, gitu ya. Dan waktu dokumen disampaikan itu ada pembayaran, namanya pendapatan negara, bukan pajak, ya. Nah, selanjutnya yang dia udah terima dokumen tersebut itu, kalau di Inapornet dia berbasis digital digital QR code, digital sign QR, jadi tidak perlu cap basah, gitu ya. Pokoknya dia langsung terima. Nah, tapi ada aktor lain yang berhubungan dengan urusan lain, dokumen lain, gitu. Dalam hal ini yaitu PPJK. Dia aktor yang berbeda dengan agen kapal. PPJK ini perusahaan perantara jasa kepabeanan. Dia akan memberi masukan atau mengajukan secara online ke portal lain lagi, bukan portal Inapornet, portal INSW, ya. Dokumennya ada beberapa yang saya perhatikan dokumennya sama, disampaikan ke Inapornet, disampaikan lagi ke INSW, gitu, dan online. Dan sebagaimana biasa, kedua sistem ini selalu memberikan respon juga elektronik, ya. Nah, seketika PPJK sudah tahu bahwa dia sudah disetujui bea cukai, dia harus kembali berkoordinasi dengan agen kapal yang dimaksud, yang sebelumnya, bahwa saya sudah disetujui oleh bea cukai, ya kamu lakukan lagi proses-proses berikutnya, ya. Itu ada prosesnya, ada 9, ya, tapi kalau totalnya itu ada 72, gitu ya. Nah, agen kapal ini akan memberitahukan
ke agen kapal, saya beri warna biru di sini karena agen kapal ship agency-nya warna hitam dan ship agency-nya warna biru bisa saja itu satu orang pada satu perusahaan, tapi bisa juga dua orang yang berbeda pada satu perusahaan, bisa juga dua orang yang berbeda pada dua perusahaan. Nah, makanya saya sebutkan yang warna biru karena di lapangan bisa macam-macam itu ya. Tapi tujuannya yang warna biru ship agency ini dia diberitahu juga oleh BPJK bahwa saya sudah setuju bea cukai, maka dia akan melakukan pembayaran kepada operator pelabuhan, karena operator pelabuhan ini kan sifatnya komersil. Dia akan menghitung tentang kapal ya, karena ini agen kapal, biaya bongkar muatnya terhadap kapal ini ya. Lama kapal ini bersandar di area dermaga atau berthing. Nah, setelah dia tahu berapa, karena dia ajukan secara online dari sini ke TOS ya, Terminal Operating System, maka Terminal Operating System akan memberitahu sekian banyak deposit yang harus Anda tempatkan di banknya operator pelabuhan. Setelah dia tempatkan, maka agen yang ini, yang biru ini juga sama ini, dia akan menerima juga elektronik. Ya, itu udah seperti biasa ya. Tapi ada, ini saya gambarkan di sini, integrasi antara operator pelabuhan dengan regulator pelabuhan. Itu saya gambarkan di sini warna ungu ya, warna ungu, sehingga apa yang sudah diselesaikan oleh agen kapal atau ship agency yang warna biru ini itu disampaikan ke Inaportnet, host to host ya. Nah, akibatnya Inaportnet akan mengeluarkan satu dokumen lagi yang sudah disetujui ya kepada agen kapal yang warna hitam ini. Kemudian dia akan memberitahu kepada agen kapal yang warna biru ini secara manual lagi. Jadi kalau Anda lihat di dalam panah-panah yang warna hijau ini, mereka berkoordinasi lewat WA, lewat email, lewat WA gitu ya. Nah, sehingga kepastian bahwa terjadi suatu percepatan itu nggak bisa dijamin ya. Nah, kemudian karena ini ada dokumen yang bersifat komersil sudah disetujui, dia sudah bayar pemanduan kapalnya, bongkar muatnya, dan ini dokumen dari Syah Bandar melalui Inaportnet adalah merupakan kelaikan dan kelayakan kapal ini. Kelaikan dan kelayakan kapal ini dalam keselamatan kalau dia bergerak dari daerah Labuh ke area Tambat, maka dokumen itu juga keduanya itu disampaikan kepada petugas pandu yang ada di lapangan gitu ya. Itu manual juga, face to face ya. Ya, kebayang nggak kalau dalam situasi COVID ini yang warna hijau tadi itu face to face ya. Tidak ada suatu sistem yang bisa membuat mereka berkurang face to face. Tetapi saya sendiri tahu bagaimana caranya mereka bisa berkurang ya. Dan itu nanti di video-video berikutnya akan saya jelaskan caranya, bahwa sistem online itu belum tentu memberi jaminan bahwa tidak ada interaksi manusia. Kedua, host to host di sini yang warna oranye di sini juga tidak ada jaminan bahwa akan berkurang, bahwa orang di lapangan itu ya ada cara lain gitu ya yang membuat ini berkurang, dan saya bisa jelaskan di video berikutnya. Nah, ketika dua dokumen yang ada di sini dan di sini yang ini berhubungan dengan kelaikan dan kelayakan kapal, keselamatan kapal, dan ini bersifat komersil, itu agen ini akan membawa kepada petugas pandu di sini ya, sehingga petugas pandunya tahu udah beres, baru dia bisa gerakan memandu kapal ini dari area ke tambatan. Nah, Anda bayangkan ya kejadian ini di lapangan, sehingga kalau ditanya kenapa terlambat, bisa saja agennya bilang tambatannya belum siap gitu kan, bisa, sangat memungkinkan, padahal siap. Lalu kenapa terlambat? Ya ini dilakukan secara manual gitu ya, dan tidak ada ukuran
bahwa si A dan si B itu cepat berespon ya. Karena mereka kan harus melakukan akses sistem itu secara online gitu ya. Baru mereka tahu, oh saya udah diresponkan. Dan ketika mereka akses secara online, ternyata dokumen udah lama di situ gitu ya. Nah, proses atau terminologi ini saya sebutkan kehilangan momentum efisiensi ketika dia melakukan akses online. Karena sesungguhnya kan waktu dia akses itu sudah lama dokumen itu di dalam, ya kan? Dia bisa akses besoknya, terserah dia gitu, dan tidak ada jaminan. Sehingga kalau terjadi keterlambatan dari area labu ke area tambatan, main salah-salahan tuh. Dan Anda harus tahu bahwa kalau kapal itu GT-nya besar, dia berlabuh di sini, itu puluhan juta. Dia harus bayar berlabuhnya gitu. Demikian juga waktu dia bertambat ya, sesuai dengan GT kapal, semakin besar semakin mahal. Nah, kemudian bongkar muat bongkar muatnya tergantung 20 tius, 40 tius atau 45 tius. Nah, jadi Anda bayangkan kalau kapal ini belum bersandar ke sini, nggak akan ada gerakan barang gitu loh. Dan si original cargo owner akan nunggu lama, mana barang saya kok nggak selesai ya gitu ya. Dan ketika ditagih ya, mapnya atau tagihannya besar, kenapa ini kemarin murah, kenapa ini mahal, ya kurang lebih demikian gitu ya. Tidak ada jaminan gitu ya, dan saling menyalahkan gitu ya. Emang kita bisa tahu di lapangan betul tidak, atau original cargo owner bisa tahu gitu di lapangan? Enggak ada yang tahu. Tapi kalau saya membangun suatu sistem ini mengurangi jumlah orang, ketahuan di lapangan, transparan, dan menguntungkan bagi original cargo owner, dan mengurangi waktu dan mengurangi biaya, kurang lebih demikian. Nah, oke. Kenapa ini demikian? Kita bisa lihat di sini ya. Itu terjadi demikian karena peraturan. Ya. Anda tadi lihat di sini ya, bahwa ada dokumen-dokumen yang disampaikan di sini ke sini di sini tuh. Elemen datanya sama. Cuman formulir elektronik yang ditampilkan di masing-masing portal 1, 2, 3 dan lainnya tuh beda-beda gitu. Tapi elemen dokumennya sama. Ya kan? Bayangin ya, berkali-kali. Dan ini disebabkan oleh karena ada peraturan-peraturan ini gitu ya. Selama peraturan ini masih ada, ya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang simplifikasi prosedur, single dokumen, single submission, single payment, ya kita harus rubah ini gitu ya. Dan kalau kita nggak rubah, ini jadi cost, jadi biaya tinggi ya, hanya untuk menggerakkan kapal itu dari daerah Labuh ke area Tambat itu udah berbiaya tinggi gitu ya, sehingga berpengaruh pada kawasan industri gitu ya. Kebayang nggak kalau ada investor dari luar ingin membangun kawasan industri, tapi dia lihat kok costnya kayak gini ya, kok prosedurnya kayak gini, kok makanya dwelling time-nya ya bisa saja turun, tapi biaya logistik saya nggak jamin bisa turun. Kenapa? Ya karena tadi ya disebabkan karena peraturan gitu ya. Kecuali pemerintah mencabut ini, ya kan? Itu pandangan saya. Nah, pada webinar yang lalu yang diadakan di Bisnis Indonesia, saya hanya diberi waktu 15 menit untuk menjelaskan semuanya ini gitu. Ya nggak mungkin lah. Ada beberapa hal yang lain kan yang saya harus jelaskan secara holistik ya, dari kacamata yang high level. Ya saya kira demikian ya. Kalau Anda lihat video ini di YouTube gitu ya, ya jika berkenan Anda bisa subscribe gitu ya. Dengan cara Anda subscribe, Anda sudah membantu saya untuk bersemangat terus memberi pengetahuan praktisi yang ada di lapangan, sehingga generasi maritim yang ada sekarang bisa memajukan maritim Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih.